Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Aka dan teman-teman. Jadi pada video hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal akuntansi manajemen di PT Veteran yang mencakup 4 soal. Yang topik utamanya adalah absorption dan variable costing. Yang kedua ada investment center, ada analisis cost volume profit, dan keputusan praktis. Nah, jadi soal yang pertama ada ini, PT Veteran adalah perusahaan mebel yang memiliki dua divisi, yaitu divisi meja dan divisi kursi. Berikut adalah informasi pada tahun 2024 untuk dua divisi tersebut. Di tabel dicantumkan semua unit produksinya berapa, unit sold-nya berapa, sampai ending NBV of assets-nya berapa. Nah, di soal pertama ini kita akan disuruh menghitung unit product cost, value of ending inventory, operating income dari masing-masing divisi tersebut dengan metode absorption, costing, dan variable costing. Yang bagian B disuruh mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut. Divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut. Jadi mulai dari yang pertama, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita akan pahami dulu perbedaan antara absorption costing dan variable costing. Jadi absorption costing atau full costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi di mana semua biaya produksi baik variabel maupun tetap dibebankan kepada produk. Jadi produk ini menyerap semua biaya produksi termasuk fixed overhead. Metode ini wajib digunakan untuk pelaporan eksternal dan perpajakan. Nah, untuk di variable costing, artinya adalah metode di mana hanya biaya produksi variabel yang dibebankan ke produk, sedangkan fixed overhead diperlakukan sebagai biaya periode dan langsung dibebankan pada periode terjadinya. Metode ini umumnya digunakan untuk pengambilan keputusan internal manajemen. Perbedaan utamanya terletak pada perlakuan fixed overhead. Jadi ketika produksi lebih besar dari penjualan, laba dengan metode absorption akan lebih tinggi karena sebagian fixed overhead tersimpan dalam inventory dan belum dibebankan sebagai biaya. Nah, di bagian A kita disuruh menghitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income. Nah, untuk soal pertama, dimulai dari divisi meja. Jadi pertama itu kita hitung unit product cost dengan kedua metode. Untuk absorption costing, kita menghitung semua biaya produksi termasuk fixed overhead. Jadi ada direct materials 35.000, direct labors-nya 42.000, variable overhead-nya 27.000, fixed overhead-nya 20.000, dan total unit cost dengan metode absorption-nya jadi 124.000. Nah, untuk variable costing-nya, kita hanya menghitung biaya variabel yang terdiri dari direct materials sebesar 35.000, direct labors-nya 42.000, variable overhead-nya 27.000. Nah, jadi total unit cost dengan metode variabelnya adalah 104.000. Nah, selanjutnya kita hitung value of ending inventory. Jadi diketahui units produce-nya ada 112 units, unit sold-nya ada 100 units, berarti ending inventory-nya totalnya adalah 12 units. Jadi, terus dengan absorption costing, value of ending inventory-nya sama dengan 12 units itu dikali 124.000. Hasilnya 1.488.000. Untuk yang variable costing-nya, 12 units dikali 104.000, hasilnya 1.248.000. Nah, selanjutnya kita hitung operating income-nya. Dengan absorption costingnya ada sales revenue 100 units dikali 150.000 jadinya 15 juta. Ada COGS-nya 100 units dikali 124.000 sama dengan 12.400. Ada gross profit-nya 2.600. Ada fixed administrative expense-nya 650.000. Operating income-nya 1.950.000. Selanjutnya dengan variable costing ada sales revenue 100 units dikali 150.000 sama dengan 15 juta. Ada variabel COGS-nya 100 units dikali 104.000 sama dengan 10.400. Ada contribution margin-nya 4.600. Fixed overhead-nya 112 units dikali 20.000 sama dengan 2.240.000. Terus ada fixed administrative expense-nya 650.000. Operating income-nya 1.710.000. Nah, selanjutnya kita hitung juga untuk divisi kursi. Jadi untuk unit product cost-nya, bagian absorption costing ada direct materials 12.000, direct labors-nya 21.000, variable overhead 10.000, fixed overhead 9.000, total unit cost-nya yang untuk
absorption ada 52.000. Nah, untuk variable costing ada direct materials 12.000, direct labor 21.000, variable overhead 10.000. Jadi totalnya untuk variable adalah 43.000. Selanjutnya ke value of ending inventory ada units produksinya 215, unit sold-nya 118. Jadi ending inventory-nya terdapat 27 units. Kalau dihitung dengan absorption costing, value-nya sama dengan 27 unit dikali 52.000, jadinya 1.404.000. Kalau untuk variabelnya 27 unit tadi dikalikan dengan 43.000 sama dengan 1.161.000. Selanjutnya kita hitung operating income-nya. Jadi, untuk metode absorption costing-nya ada sales revenue 188 unit dikali 65.000 sama dengan 12.220.000. COGS-nya 188 unit dikali 52.000 sama dengan 9.776.000. Ada gross profit 2.444.000, fixed administrative expense-nya 520.000, operating income-nya 1.924.000. Untuk variable costing ada sales revenue 188 unit dikali 65.000 sama dengan 12.220.000. Ada variable COGS-nya 188 unit dikali 43.000 sama dengan 8.084.000. Contribution margin-nya 4.136.000. Fixed overhead-nya 215 unit dikali 9.000 sama dengan 1.935.000. Fixed administrative expense-nya 520.000 sama operating income-nya jadinya 1.681.000. Nah, di bagian B, menghitung perbedaan laba operasi dan divisi mana yang paling menguntungkan. Jadi, kita akan membahas mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut dan divisi mana yang paling menguntungkan. Nah, kalau dibandingkan, pada divisi meja itu absorption costingnya ada 1.950.000, variable costingnya 1.710.000. Nah, ini terdapat selisih 240.000. Jadi, absorptionnya itu lebih tinggi. Kalau yang di divisi kursi ada absorption costingnya 1.924.000, variable costingnya 1.681.000. Nah, itu selisihnya adalah 243.000. Jadi, absorptionnya juga lebih tinggi. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Jadi perbedaan ini itu terjadi karena pada kedua divisi jumlah produksi lebih besar daripada penjualan. Maksudnya PT Veteran ini memproduksi lebih banyak unit dibandingkan yang dijual. Dalam metode absorption costing, fixed overhead yang terkait dengan unit yang belum terjual atau masih di inventory akan ditanggungkan sebagai aset, belum dibebankan sebagai biaya periode. Sedangkan pada variable costing, seluruh fixed overhead langsung dibebankan sebagai biaya periode terlepas dari berapa banyak unit yang terjual. Nah, kalau untuk divisi meja ada 12 unit yang belum terjual dan pada divisi kursi ada 27 unit yang belum terjual. Jadi, fixed overhead yang terkait dengan unit-unit tersebut dalam absorption costing tersimpan di dalam inventory dan belum diakui sebagai beban, sehingga laba dengan metode absorption lebih tinggi. Nah, kalau menghitung perbandingan mana divisi yang paling menguntungkan, kalau berdasarkan absorption costing, divisi meja itu dengan laba 1.950.000 itu sedikit lebih menguntungkan dibandingkan divisi kursi yang labanya hanya 1.924.000. Kalau berdasarkan variable costing, divisi meja dengan laba 1.710.000 ini juga sedikit lebih menguntungkan dibanding divisi kursi dengan laba 1.681.000. Jadi dengan kedua metode, divisi meja lebih menguntungkan meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita disuruh menghitung average operating assets, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Yang B ada hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return-nya 10%. Dan yang C ada apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa. Jadi, kita hitung dari yang bagian A dulu. Jadi, ada perhitungan average operating assets, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Nah, untuk di divisi meja, kita hitung dari average operating assets-nya. Jadi, dihitung dari rata-rata aset awal dan akhir. Itu 21.300.000 ditambah 23.500.000 dibagi 2, sama dengan 22.400.000. Di operating income, ini dari perhitungan sebelumnya dengan absorption costing adalah 1.950.000. Dan untuk di sales revenue ada 15 juta, dan margin adalah rasio operating income dibagi dengan sales.
Jadi margin sama dengan 1.950.000 dibagi 15 juta. Jadi total sama dengan 0,13 atau 13%. Nah, yang kelima ada turnover, adalah rasio sales dibagi average operating assets. Jadi turnovernya adalah 15 juta dibagi 22.400.000 sama dengan 0,67. Terus ROI yang terakhir ini bisa dihitung pakai dua cara. Yang cara pertama di margin dikali turnover. Jadi 0,13 dikali 0,67 sama dengan 0,0871 atau 8,71%. Cara yang kedua ada operating income dibagi average operating assets. Jadi 1.950.000 dibagi 22.400.000. Jadi 0,0871 atau 8,71%. Nah, untuk divisi kursinya kita hitung lagi dari average operating assets-nya ada 17.200.000 tambah 19 juta dibagi 2 sama dengan 18.100.000. Operating income-nya dengan absorption costing-nya adalah 1.924.000, sales revenue-nya 12.220.000, marginnya 1.924 dibagi 12.220 sama dengan 15,75%, turnovernya 12.220.000 dibagi 18.100.000 sama dengan 0,675. ROI-nya kalau pakai cara yang satu 0,1575 dikali 0,675 sama dengan 10,63%. Terus uh, kita menghitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return-nya 10%. Jadi divisi meja kita hitung residual income-nya itu dengan cara operating income dikurangi minimum rate of return dikali average operating assets. Jadi RI sama dengan 1.950.000 dikurangi dalam kurung 10% dikali 22.400.000. Jadi 1.950 dikurangi 2.240 sama dengan 290. Minus. Itu minus. Terus di residual income divisi meja ini nilainya negatif. Jadi divisi ini itu menghasilkan laba operasi yang tidak mencukupi untuk menutupi biaya modal yang diharapkan. Kalau untuk divisi kursi, RI sama dengan 1.924.000 dikurangi 10% dikali 18.100. 1.924.000 dikurangi 1.810.000 sama dengan 114.000. Jadi residual income pada divisi kursi ini bernilai positif, menunjukkan bahwa divisi ini menghasilkan laba operasi yang melebihi biaya modal yang diharapkan. Nah, lanjutnya ke bagian C. Jadi, berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah kita hitung, kita akan menentukan divisi mana yang sebaiknya ditutup jika perusahaan ingin menutup salah satu divisi. Jadi, kalau kita bandingkan kedua divisi, divisi meja itu ROI-nya 8,71%, RI-nya minus 290.000. Kalau divisi kursi, ROI-nya 10,63%, RI-nya 114.000. Nah, divisi yang harus tutup adalah divisi meja. Karena ROI divisi meja 8,71% lebih rendah dari minimum rate of return-nya, yaitu 10%. Nah, residual income divisi meja negatif 290.000, artinya divisi ini tidak memberikan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan setelah memperhitungkan biaya modal. Yang terakhir, divisi kursi memiliki ROI 10,63% di atas minimum rate of return dan residual income positifnya, menunjukkan bahwa divisi ini masih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian, jika perusahaan harus menutup salah satu divisi, maka secara finansial lebih masuk akal untuk menutup divisi meja. Lanjut ke soal nomor 3. Jadi, kita disuruh menghitung analisis cost volume profit. Jadi untuk bagian A ada disuruh menghitung contribution margin per unit dan break even point dalam unit Rp10 untuk divisi meja dengan menggunakan unit produksi sebanyak 112 unit untuk menghitung fixed overhead. Yang B, jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Terus yang C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Jadi kita masuk ke bagian A, yaitu perhitungan contribution margin per unit dan break-even point. Jadi, contribution margin per unitnya ada selling price sebesar 150.000, variable cost per unit 35.000, itu adalah direct materials ditambah 42.000 direct labors
ditambah 27.000 variable overhead. Jadi totalnya ada 104.000. Terus contribution margin per unitnya ada 150.000 dikurangi 104.000 sama dengan 46.000. Artinya, setiap unit meja yang terjual memberikan kontribusi sebesar 46.000 untuk menutup fixed cost dan menghasilkan laba. Terus, break even point dalam unit fixed overhead-nya 112 unit dikali 20.000 sama dengan 2.240.000. Ada fixed administrative expense sebesar 650.000. Ada total fixed cost sebesar 2.890.000. Ada BEP, unit total fixed cost, contribution margin per unit. Ada BEP, unit 2.890.000 dibagi 46.000 sama dengan 62,83 atau dibagikan menjadi 63 unit. Ini berarti PT Veteran perlu menjual minimal 63 unit meja untuk mencapai titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Selanjutnya, menghitung break even point-nya dalam rupiah. Jadi BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali selling price per unit. Jadi 63 unit dikali 150.000 sama dengan 9.450.000. Jadi perusahaan perlu menghasilkan pendapatan minimal 9.450.000 dari penjualan meja untuk mencapai titik impas. Sekarang kita masuk ke yang B, yaitu menghitung berapa unit meja yang harus dijual jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta. Jadi target labanya ada 10 juta. Nah, kita menggunakan formula unit dikali contribution margin per unit dikurangi total fixed cost sama dengan target laba. Jadi unit dikali 46.000 dikurangi 2.890.000 sama dengan 10 juta, unit dikali 46.000 sama dengan 12.890.000, unit sama dengan 12.890.000 dibagi 46.000 sama dengan 280,22 atau dibuatkan menjadi 281 unit. Jadi, divisi meja harus menjual 281 unit meja untuk mencapai laba sebelum pajak sebesar 10 juta. Sekarang, terakhir kita akan menghitung laba atau rugi yang diperoleh jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit meja. Jadi penjualannya ada 90 unit dikali 150.000 sebesar 13.500.000, total variable cost-nya 90 unit kali 104.000 sama dengan 9.360.000. Contribution margin-nya 13.500 dikurangi 9.360.000 sama dengan 400.140.000. Total fixed cost-nya ada 2.890.000, laba sama dengan contribution margin, dikurangi total fixed cost, laba 4.140.000, dikurangi 2.890.000, sama dengan 1.250.000. Jadi kalau perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, divisi meja itu masih memperoleh laba sebesar 1.250.000. Perhatikan bahwa 90 unit ini udah di atas BEP 63 unit tadi, sehingga masih menghasilkan laba. Soal terakhir, kita akan menganalisis keputusan taktis terkait penawaran pesanan khusus yang diterima PT Veteran. Jadi perusahaan ini mendapat dua tawaran. Tawaran pertama adalah pesanan 400 unit kursi di harga 57.000 yang akan menimbulkan biaya tambahan 1 juta untuk membayar lembur karena kapasitas produksi barang. Yang kedua adalah pesanan 300 unit kursi di harga 54.000 namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi normal. Jadi kita hitung dan bandingkan laba dari kedua tawaran ini. Yang pertama kita identifikasi dulu biaya variabel per unit kursinya. Jadi ada direct materials sebesar 12.000, direct labor-nya 21.000, biaya overhead-nya 10.000, total biaya variabel per unitnya ada 43.000. Jadi untuk tawaran 1 di 400 unit kursi 57.000 per unit, pendapatan 400 unit dikali 57.000 sama dengan 22.800, biaya variabelnya 400 unit dikali 43.000 sama dengan 17.200, biaya tambahannya tadi ada biaya lembur sebesar 1 juta, jadi kontribusi labanya pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tambahan. Jadi 22.800.000 dikurangi 17.200.000 dikurangi 1 juta sebesar 4.600.000. Untuk di tawaran kedua ada 300 unit kursi dan 54.000 per unit. Jadi pendapatannya ada 300 unit dikali 54.000 sebesar 16.200.000. Biaya variabelnya 300 unit dikali 43.000 sebesar 12.900.000. Tidak ada biaya tambahan dan kontribusi labanya menjadi pendapatan biaya variabel biaya tambahan.
16.200.000 dikurangi 12.900.000 dikurangi Rp 0 sama dengan 3.300.000. Terus perbandingannya adalah tawaran satu itu menghasilkan kontribusi laba sebesar 4.600.000. Sedangkan tawaran dua itu kontribusi labanya sebesar 3.300.000. Jadi sebaiknya keputusan PT Veteran itu menerima tawaran satu. Kenapa? Karena memberikan kontribusi laba yang lebih tinggi daripada tawaran dua senilai 4.600.000 dibandingkan dengan tawaran dua pokoknya. Jadi meskipun tawaran satu ini memerlukan biaya tambahan untuk lembur tadi sebesar 1 juta, jumlah unit yang diproduksi lebih banyak, ada 400 unit. Karena kalau tawaran dua itu unitnya cuma 300 dan harga jualnya juga lebih tinggi. Kalau misalnya tawaran satu 57.000, kalau tawaran dua itu 54.000. Jadi menghasilkan total kontribusi yang lebih besar sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Nah, demikian penjelasan lengkap mengenai solusi dari soal akuntansi manajemen uh, tadi di PT Veteran. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.